teman-teman semua, Bapak Ibu WNI yang ada di Taiwan. Kita jumpa lagi malam ini di acara ngobrol santai ya. Dan bagi kami sudah kedatangan bapak-bapak ini, para narasumber. Ini acara khusus memang kami adakan untuk khusus menyambut bulan Ramadan. Kemudian kita akan juga menyambut Idul Fitri pada Ramadan hari ini, karena kita berada di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan. Ada virus corona atau COVID-19. Tujuan acara ini adalah ingin menyampaikan banyak hal, banyak informasi penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui, apa saja yang harus dilakukan, harus disikapi, terutama untuk mengoptimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Karena apapun ceritanya, Ramadan tetap Ramadan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan ibadah kita untuk mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami ingin kenalkan Pak Agus Susanto, beliau Rois PCI Nahdlatul Ulama Taiwan. Kemudian yang di tengah ini Pak Bambang Susanto, Ketua atau Presiden KMIT. Yang berikutnya sebelah kirinya adalah Ustadz Arif Wahyudi, beliau Ketua Tanfidiyah ya, PCNU Taiwan. Dan yang agak ngeping nih monitornya karena dari kejauhan, beliau dari Taichung, dari Asia University, Pak Andi atau Mas Andi Azhar, Ketua PCI Muhammadiyah. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak semua. Namun sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan sebuah berita duka yang datang dari pimpinan kami, dari Pak Didi Sumedi, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Kemarin sore, ibunda tercinta yang bernama Ibu Raden Neneng Juwarsih binti Raden Jaya Subrata, usia 83 tahun, telah berpulang ke rahmatullah. Bahkan semoga almarhumah husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dan keluarga juga selalu dilimpahkan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Kita akan mulai acara kita malam hari ini, bahwa malam hari ini tema kita adalah menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Konteksnya memang tetap di tengah wabah COVID-19. Memang akan berbeda tentunya dengan saudara-saudara kita yang di Indonesia, tentunya akan juga berbeda bagaimana menyikapi ya. Kita di sini di Taiwan menyikapi bulan Ramadan ini, dan juga nanti kelak di ujung Ramadan kita menyambut Idul Fitri. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kita sudah mengetahui bersama adanya imbauan ataupun larangan dari pemerintah Taipei sendiri untuk tidak mengadakan acara salat Id atau Idul Fitri. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan pada bapak-bapak yang lebih paham mengenai apa-apa saja yang harus kita sikapi, karena penting kita harus tahu bagaimana kita harus menjalani ibadah kita di Ramadan ini. Bahwa kita harus jadi lebih paham sehingga menjadi lebih optimal, dan sesuai tadi tujuan setiap bulan Ramadan adalah ketakwaan kita, dan kita menjadi lebih baik, dan juga kita menjadi orang yang lebih baik. Kita mulai mungkin pertama dengan memberikan waktu kepada Pak Agus Susanto sebagai Rois dari PCNU. Kami persilakan pada Pak Agus Susanto untuk menyampaikan pesan-pesannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pesan kepada teman-teman untuk menghadapi virus corona di Taiwan dan dalam waktu untuk bulan puasa dan hari raya nanti, jadi saya sapa dulu teman-teman semuanya, BMI khususnya di Taiwan. Semoga selalu diberi sehat selalu dan panjang umur. Amin, amin. Jadi imbauan kami dari keluarga besar PCNU, satu, kita patuhi peraturan pemerintah di mana kita berada, atau kita sekarang ada di Taiwan. Jadi pemerintah Taiwan sudah memutuskan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri.
karena kekhawatiran pemerintah Taiwan ini sangat luar biasa dengan penularan virus corona, di mana berkumpulnya teman-teman nanti waktu ada sholat Idul Fitri, begitu banyak jemaah yang datang, nah itu bisa menimbulkan tertularnya virus corona. Jadi keputusan dari pemerintah Taiwan untuk memutus ranting tertularnya virus corona. Nah, ini harus kita patuhi himbauan kami, dan juga jaga jarak dari teman untuk berkumpul, atau juga cuci tangan. Dan satu lagi, teman-teman diharapkan untuk tetap menjaga ibadah kita puasa di Taiwan, menjalankan ibadah puasa Taiwan sesuai dengan tujuan kita, tetap ibadah walaupun keadaan di Taiwan seperti ini. Saya kira itu saja. Baik. Dari saya, Pak Fajar. Baik, intinya ibadah tetap jalan terus, Tetap Pak, ya. jalan, ya. Jadi kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk Semangat beribadah. kita untuk- Mungkin lanjut Pak Arif, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman terkait Ya. dengan Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah, bersolawat kepada Nabi. Moga-moga kita semuanya dijaga dengan syafaatnya Rasulullah di dunia maupun kelak di yaumil kiamah. Amin. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, semua yang ada di Formosa utamanya, nggak usah khawatir kalau kita nggak sholat id di tempat semula. Ya. Tapi pasti kita akan melaksanakan sholat id walaupun nggak berjamaah tapi sendiri-sendiri di rumah. Ini juga tidak mengurangi fadilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya BMI itu sangat luar biasa, Pak. Bukan saja masa corona, tapi masa-masa setiap hari, setiap jam, setiap detik, mungkin bahkan disampaikan seperti itu, teman-teman juga banyak yang tertekan, Pak. Tertekan karena takut beribadah. Bahkan ini informasi yang sangat penting bahwa teman-teman semuanya yang ada di Taiwan itu tanpa kita ketahui banyak juga yang beribadah sampai di kamar mandi, Pak. Ya, ini kan menunjukkan bahwa ibadah teman-teman di sini walaupun corona ada atau tidak ada, tidak menyulitkan dan tidak mengurangi rasa ibadahnya teman-teman di bumi Formosa untuk melaksanakan ibadah. Makanya saya itu salut kalau ada teman-teman yang selalu bertanya, bagaimana sholat saya, Pak, di kamar mandi? Sah. Bahkan saya mengatakan sholatmu di kamar mandi itu lebih bagus daripada sholat di Makkah Al-Mukarramah. Karena apa? Orang yang sholat di Makkah Al-Mukarramah itu bisa dikatakan tenang, khusyuk, nyantai, karena semuanya yang ada di sana adalah orang-orang yang baik. Tapi kita di sini sholat yang tertekan, mungkin dihantui rasa takut sama majikan, tapi bisa menjalankan sholat. Inilah yang dinamakan taswikul iman, percikan hati teman-temanku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jarang untuk dilakukan oleh teman-teman. Kalau di Indonesia nggak mungkin bisa seperti yang di sini, Pak. Mungkin di Indonesia kita bisa melaksanakan apapun nyaman, enak, damai. Bahkan kalau nggak sholat diubrak-ubrak. Tapi kalau di sini luar biasa, nggak ada yang merintah, tapi dia sholat walaupun rasa tertekan itu sangat luar biasa. Maka dengan adanya ngaji melalui on air, melalui telepon, dan dimanapun dia berada, itu sangat luar biasa. Maaf Pak Fajar, teman-teman, itu banyak juga yang dari Indonesia, mungkin dari pondok pesantren, Pak, datang ke Taiwan itu malah hanya untuk mencari uang, dan mungkin untuk berfoya-foya juga banyak ada. Tapi kadang juga banyak sekali di teman-teman di on air itu, Pak, di ngaji lewat HP itu, yang dulunya di Indonesia nggak kenal itu ngaji, nggak kenal itu Al-Quran, dan di sini luar biasa, ribuan yang bisa belajar Al-Quran. Bahkan ada yang sekarang ini dalam konteks baru menghafal, ada yang sudah setengah Quran, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Inilah yang harus kita support
oleh bapak-bapak KDI untuk memberi pacuan supaya apa, dia itu tetap semangat dalam berjuang, di samping dia itu mencari nafkah tapi juga beribadah dan menambahkan ilmu. Maka saya support kepada Pak KMIT, Presiden KMIT, ayo galakkan terus untuk niat kita berjuang di bumi Formosa. Allah tidak pernah salah mengirim kita di Taiwan. Kadang kita yang salah menyikapi takdir itu sendiri, Pak. Kadang kita foya-foya di sini hanya karena punya uang, merasa punya uang, akhirnya mabuk-mabukan. Apalah artinya itu? Tapi kita dorong dengan KMIT, pengajian akbar seperti itu. Ini menjadikan teman-teman tongkrongan pun akan mengalihkan arahnya untuk pengajian semuanya. Inilah yang sangat luar biasa. Bahkan ada juga, Pak, yang dari Indonesia pinter ngaji, tapi di sini, Pak, nggak mau ngulang ngaji, tambah menyarinya itu apa, nggak mau ngajarin alif bata, alif ngadeg, alif bengkok. Ini menandakan bahwa saya salut sekali. Makanya saya tidak berhenti untuk mensupport teman-teman melalui wadah kita PCI-NU untuk memberi dukungan, semangat, moral, ilmu, apapun akan kita serahkan. Bahkan kita nggak lelah untuk berdakwah di on air. Mayoritas itu ibu-ibu, Pak. Iya, kita ngaji kayak orang gila, Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang saya hadapin, tapi kita ceramah ngoceh kayak orang gila. Tapi alhamdulillah dari ujung Pintung, ujung Penghu sampai Taiwan, Taipei, ini semuanya merasakan betul bahwa tidak ada manfaat yang kalau kita tidak mau memanfaatkan. Makanya apapun yang terjadi di sini, corona atau tidak ada corona, teman-teman itu enjoy saja, Pak. Karena sudah melakukan dari dulu. Ini sudah masa-masa corona, sekarang seperti ini, live seperti ini baru-baru aja, Pak. Ini dari kita majelis-majelis taklim itu dari 2008, Pak. 2008 itu sudah ada on air ngaji, Pak. Sampai sekarang, dan ini jamaahnya makin luar biasa. Makanya jangan kaget nanti ketika Pak Fajar juga mau diundang di live di streaming LAN atau di Mainstrong, nanti tunggu aja, Pak. Karena banyak sekali teman-teman yang membutuhkan bapaknya untuk bisa hadir di dalamnya, Pak. Untuk sementara sekian dulu. Terima kasih, Pak. Kita lanjut kepada Mas Andi yang ini saya bocorin sedikit, beliau sedang berdebar-debar menunggu kelahiran putra atau putri kembarnya. Saya nggak tahu nih, mungkin nanti mau dikasih bocoran lagi apakah sudah ketahuan putra atau putri gitu, monggo. Tapi ini Mas Andi, calon ayah yang sangat membanggakan. Baik Mas Andi, sudah siap? Kita persilakan waktu dan tempat untuk Mas Andi sekarang, silakan. Dengan peradaban kita nggak mau tentu peradaban kita habis karena coronavirus ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk kemudian tetap di rumah masing-masing, tetap menuruti aturan-aturan pemerintah Taiwan kaitannya dengan pencegahan coronavirus. Yang kedua, Ramadan ini datang hanya sebulan sekali. Bahasa Jawanya itu nggak marem kalau kemudian tidak taraweh di masjid secara berjamaah, secara besar, karena mungkin itu menjadi sebuah ritual ibadah yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah beban kalau kita tidak melaksanakannya secara berjamaah. Nah, saya perlu mengingatkan para jamaah sekalian bahwa sholat taraweh itu hukumnya adalah sunnah. Artinya dia dikerjakan itu mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak masalah, tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Oleh karena itu, sholat taraweh selain bisa dikerjakan di masjid, bisa juga dilaksanakan secara mandiri atau di rumah masing-masing. Ini karena kaitannya dengan virus yang sedang berkembang, dengan wabah yang sedang berkembang saat ini, maka sholat taraweh di rumah itu jauh lebih utama saat ini dibanding sholat berjamaah secara luas, karena untuk menghindari kemudorotan yang akan timbul jika kita paksakan. Rasulullah SAW dalam sejarahnya itu sholat taraweh itu hanya 3 kali selama Ramadan. Jadi tidak kemudian full 30 hari Rasulullah itu jamaah di masjid. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kiranya ini bisa menjadi muhasabah diri kita bahwa kita jangan kemudian egois memaksakan kehendak kita, memaksakan ego kita
kampus ataupun di masjid di sebuah kota. Rasanya kurang marah, rasanya ada yang mengganjal tarawih saya Ramadan tahun ini. Teman-teman sekalian, saya mengajak, yuk kita berpikir jauh lebih panjang, kita berpikir jauh lebih luas bahwa ada sesuatu hal yang kita perjuangkan untuk kehidupan berikutnya. Kita tentu tidak mau kita terkena virus ini kemudian kita meninggal dan sebagainya. Tentu meninggal itu urusan Allah, tapi kemudian kita juga wajib untuk berusaha menghindari penularan virus ini yang bisa mengakibatkan kematian. Maka saya menyerukan kepada rekan-rekan sekalian untuk jangan terlalu bersulo bahasa Jawanya ya. Mohon maaf kalau saya pakai istilah bahasa Jawa karena mungkin bahasanya agak lebih pas. Jadi jangan bersulo, jangan kemudian sangat saya tidak marah kalau saya tidak sholat id. Padahal mungkin sehari-harinya kita meninggalkan sholat wajib, tapi kita memperjuangkan suatu hal yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu ini yang perlu menjadi catatan kita. Jangan kemudian kita terlalu egois ingin sholat id karena bertemu dengan banyak orang, tapi lagi-lagi itu membawa mudarat yang itu justru harus dihindari. Di Indonesia teman-teman kita banyak sekali mengalami dampak negatif dari adanya coronavirus ini. 3 hari yang lalu ada sebuah keluarga di Banten kalau saya tidak salah itu meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan makanan. 2 hari berturut-turut mereka hanya minum air galon. Satu keluarga. Bayangkan teman-teman sekalian, di sebuah kota yang tidak terlalu jauh, tidak sampai 100 km dari ibu kota, itu ada sebuah keluarga yang tidak bisa mendapatkan makanan karena dampak dari coronavirus ini, kemudian lockdown, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan penghasilan sehingga tidak bisa membeli makanan. Oleh karena itu saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian, yuk selama Ramadan ini kita asah rasa kemanusiaan kita. Ini adalah selain madrasah untuk diri kita dan juga madrasah untuk kebersamaan kita. Mari selama Ramadan ini kita sisihkan sebagian dari rezeki kita kirim ke Indonesia, kita bantu masyarakat Indonesia yang sedang mengalami dampak luar biasa dari coronavirus ini. Selain dampak kesehatan juga dampak ekonominya. Kami di Muhammadiyah Taiwan melalui lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah terus menggalang bantuan untuk rekan-rekan atau masyarakat Indonesia yang terdampak virus ini. Terima kasih Mas Andi atas apa yang disampaikan. Satu kalimat yang tadi saya tangkap adalah bahwa kurang lebih sama, yaitu apapun kondisi kita justru itu akan menjadi pemicu kita untuk lebih semangat beribadah dan menjadi kita lebih baik mengejar ketakwaan tadi ya, di selama bulan Ramadan, selama bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih Mas Andi. Semoga nanti lahiran anak-anaknya, 2 ya, putri ya, itu kan lancar dan semua disehatkan. Maaf, ini mungkin ada kendala teknis, yaitu sinyal internet di sini mungkin yang agak lambat, ada kendala di jaringan internet. Tapi kami akan coba terus. Tim kami di belakang sedang berusaha untuk memperbaiki. Semoga tidak mengurangi kenyamanan teman-teman untuk mengikuti diskusi kita malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Bambang Susanto, Presiden KMIT, untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi pesan dari KMIT kepada kita semua, kepada WNI di Taiwan. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fajar dan teman-teman dari KDI yang saya hormati, Bapak Yudi, Bapak Agus Susanto, Bapak Solihin, Pak Sohib, dan Mas Budi saya hormati. Puji surga Allah SWT, pada malam ini kita semua bisa berkumpul dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya besok di yaumul qiyamah diberi pertolongan. Amin. 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 Yang selanjutnya saya di sini mewakili dari kepengurusan KMIT. Terima kasih untuk undangannya Pak Fajar ya. Sama-sama Pak. Berkumpul pada malam hari ini atau berdialog mengenai wabah corona di tengah Ramadan. Intinya PMI yang di Taiwan ini adalah PMI tangguh Pak. Setuju. Intinya itu walaupun ada corona, tidak ada corona, kita tetap menjalankan ibadah puasa. Semua orang yang beragama Islam dan Muslim akan menjalankan ibadah puasa, insya Allah. Semua pabrik, semua PRT, semua jalan. Jadi saya yakin dan percaya buat teman-teman semuanya bisa memilah dan memilih. Padahalnya pada bulan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling diistimewakan oleh Allah SWT. Kita semua sebagai PMI harus bisa menjaga diri, bisa menjaga amarah, bisa menjaga nafsu, bisa menjaga apa saja agar jangan sampai kita tergelincir ke dalam lembah dosa. Dan semoga semua PMI selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan menjadi rezeki yang barokah fitin laginya telah kita amin. Mengenai puasa di bulan Ramadan ini Pak Fajar ini PMI insya Allah akan selalu bisa mengendalikan diri atau bisa menjalankan ibadah puasa dari Kaohsiung sampai Taiwan. Semua organisasi itu semua sekarang beralih ke on air Pak. Sekarang beralih ke on air karena ada kendala di darat, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa mengadakan event besar, kita tidak bisa mengadakan yasinan atau tahlilan atau istighosah. Kita tahlilan di on air sekarang. Alhamdulillah teman-teman, semangat semuanya. Sementara ini dari Kaohsiung yang dipimpin oleh Mas Safin sekarang ini Satriawan, Pak Safin Satriawan, ketuanya Kaohsiung. Terima kasih bisa untuk mendidik anak buahnya atau jamaahnya sehingga pada musim corona ini langsung beralih ke on air. Dan diikuti oleh MTYT juga. Kita juga sekarang di on air. Dan untuk teman-teman sekarang sudah mengikuti, insya Allah. Jadi intinya Pak, itu teman-teman tidak ada corona ataupun ada corona tetap menjalankan ibadah puasa. Amin. Ya. Dan yang menjadi kendala itu, yang menjadi pertanyaan itu Pak ya, semuanya dari Pingtung sampai ke Taipei ini, apakah bisa untuk sholat id gitu kan? Apakah bisa untuk kita itu menjalankan ibadah sholat id beramai-ramai atau berkumpul seperti biasa? Dan saya juga menjelaskan, sementara ini dari pemerintah Taiwan tidak bisa atau melarang umat Islam atau jamaah yang mengadakan sholat id supaya jangan dulu, karena ada virus yang berbahaya. Jadi terus dari teman-teman ada yang bilang diadakan tapi jaraknya semeter. Ada juga yang itu, ada yang usul jangan diadakan karena kita itu sementara mengikuti peraturan pemerintah. Gitu aja. Jadi insya Allah teman-teman sudah dewasa, sudah kita itu sudah lama di sini ya. Kita harus menaati semua peraturan yang ada di Taiwan, apalagi kita sebagai orang pendatang, apalagi kita sebagai PMI. Maka dari itu kita harus selalu mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, dan kita juga mengikuti apa yang disarankan oleh KDI. Tentunya itu. Kalaupun nanti itu dari pemerintah itu sudah bisa sudah melakukan, ini tanggal 1
Syawal bisa sholat bersama. Dan saya Alhamdulillah. juga pasrah sama Bapak KDI. Ya. Bisa Pak enggak itu Pak, Iya, kayak iya. gitu kan. Jadi insya Allah semua BMI insya Allah akan menaati semua peraturan yang dikasihkan oleh pemerintah Taiwan ataupun yang dikasihkan pada Bapak Iya. KDI. Dan mohon doanya Pak ya, untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih menyimpang, dalam arti menyimpang itu tidak sejalan dengan kita Pak ya. Ya. Mohon doanya semoga mereka diberi kesabaran atau diberi keinsapan ya. Ya. Amin, Biar amin. insaf, biar kita itu bekerja itu dengan misinya sebagai kita bekerja. Karena kita bekerja mencari rezeki di Taiwan dengan harapan untuk bisa lebih baik ekonomi kita yang ada di Taiwan, di Indonesia, untuk keluarga kita yang di Indonesia. Jadi teman-teman yang menyimpang insya Allah agar tobat, agar bisa seperti kita semuanya, insya Allah biar lebih baik lagi. Mohon bimbingannya Pak Yudi dari PCNU dan KMIT itu Pak, bukan hanya majelis taklim Pak, yang di bawah naungan ini bukan hanya majelis taklim, karena ada majelis taklim, ada organisasi kedaerahan, ada anak tongkrongan, pokoknya komplit. Kita tidak membedakan itu orang NU, itu orang Muhammadiyah, itu anak tongkrongan, itu siapa yang bergabung dengan kita tetap kita tampung. Dan kita akan mencari masukan-masukan untuk bisa lebih baik KMIT yang akan datang. Dan semoga KMIT kali ini bisa mengayomi atau bisa membawai semua organisasi yang ada di Taiwan umumnya. Dan yang selanjutnya mohon doanya kepada Bapak Fajar semuanya. Amin. Karena kita semuanya ini Pak bekerja bukan sebagai pilihan mungkin atau bukan keinginan atau bercita-cita sebagai untuk kerja terus. Mungkin sudah kasih Pak ya. Jadi insya Allah kita juga pengen pulang lah, pulang atau bebas dari kerjaan ini yang sudah agak lama. Jadi insya Allah semoga BMI yang di Taiwan, orang majelis taklim ataupun bukan itu anak orang atau siapa saja, saya harapkan untuk bisa menjalin kerukunan. Semoga kedepannya bisa BMI Taiwan bisa lebih baik. Dan BMI Taiwan ini, alhamdulillah Pak, walaupun banyak anak tongkrongan atau anak organisasi kedaerahan, tapi sudah bisa mendirikan sebuah masjid yang di Thailand, itu kan masjid BMI Pak. Jadi kita semuanya tetap sekarang ini sedang mungkin kalau tidak ada virus corona akan menggalang dana untuk masjid itu. Jadi insya Allah karena masjid masih banyak kekurangan, mohon doanya Pak semoga masjid bisa lunasi kita semuanya dan semoga kita tidak terbebani lagi dengan masjid itu. Dan insya Allah semua amal ibadah kita, semua kebaikan hati kita untuk membangun masjid atau apa ditulis oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Ya betul, ya emang sekarang trennya banyak yang akhirnya beralih ke online karena memang tadi himbauan tadi yang tidak hanya di Taiwan tapi juga di semua negara, semua tempat. Semua perwakilan Indonesia di luar negeri juga akhirnya menggunakan media online untuk mendekatkan diri tetap ke WNI, warga Indonesia yang ada di semua negara. Karena itu yang paling efektif ya sekarang. Walaupun ternyata sudah banyak teman-teman di Taiwan ini yang sudah melakukan sebelumnya gitu ya. Karena memang jarak, saya yakin betul karena kesibukan dan juga jarak. Kalau memang bisa dibuat pertemuan dengan cara online dan itu lebih efektif, lebih banyak yang mengikuti, kenapa enggak gitu kan? Nah ini memang kami mengikuti langkah itu dan kebetulan memang kondisinya tidak mungkin untuk bertemu. Saya melihat memang kendala terbesar salah satunya adalah menjangkau teman-teman ini karena luasnya Taiwan dan juga
penyebaran teman-teman ini, sehingga kalau kita mengadakan satu pertemuan di satu tempat itu paling ya mungkin 100 berapa gitu orang, tapi tidak maksimal karena sebenarnya masih banyak teman-teman yang di sekitar tempat pertemuan itu yang bahkan tidak tahu kalau ada pertemuan itu atau apa. Jadi informasi yang kita bagikan menjadi tidak efektif untuk tersampaikan gitu. Dan saya setuju Pak Bambang, karena memang ya siapapun di Taiwan ini memang patut kita naungi ya, patut kita lindungi. Saya kira majelis taklim yang dipimpin oleh Pak Bambang ini sudah sangat baik, dan saya sangat berharap bisa terus dilanjutkan siapapun nanti ketuanya, siapapun presidennya, dan betul semangatnya adalah nasib tidak berhenti di sini gitu. Jadi itu berkembang terus sampai di manapun kita berkarya gitu. Mungkin entah di Indonesia nanti atau tempat lain mungkin lebih dengan posisi dan kegiatan yang lebih baik lagi. Saya sangat senang malam ini saya sudah kehadiran Bapak semua. Ini suatu kehormatan bagi KDI, karena ya ini salah satu tugas kami mungkin merangkul semua teman-teman organisasi, semua yang terutama yang memang pemerhati tentang perlindungan PMI, perlindungan WNI, sehingga kita bisa bersinergi. Dan melalui kegiatan ini saya akan usulkan kepada Pak Kepala agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi nanti ke depan. Ada corona atau tidak ada corona gitu Pak ya. Karena sekali lagi ini online adalah cara yang paling efektif menurut saya untuk menjangkau teman-teman semua. Sampai tadi ada yang di Thailand dalam waktu yang sama bisa ketemu dengan kita gitu ya, walaupun tidak secara fisik gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya belum mencatat ada pertanyaan Pak, Bapak. Kita menyudahi diskusi kita malam ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, Pak Bambang, Pak Arif, Pak Andi atas waktunya, dan semoga tidak kapok untuk kami undang lagi satu kali nanti untuk pembahasan yang berbeda ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurangan dari kami. Sekali lagi terima kasih, dan untuk malam ini sesi atau ya pembahasan topik menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah kami sudahi dengan ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan kami persilakan untuk Bapak bergantian tempat dengan Bu Uta. Mas Andi, terima kasih loh, dan kita akan kontak-kontak lagi ya. Jaga kesehatan di sana. Salam buat teman-teman. Siap. Ya. Siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.